Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai renungan ini, saya akan kembali menyampaikan bahwa ternyata saudara ada banyak anak-anak Tuhan yang telah mengalami kasih Tuhan lewat renungan inspirasi seperti yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Beberapa mereka menyampaikan kepada kami bahwa mereka yang tadinya imannya lemah dikuatkan Tuhan, yang tadinya mereka putus asa diberikan pengharapan, yang berbeban berat mereka diberikan kelegaan, dan yang dalam pergumulan sakit penyakit mereka dipulihkan, ditolong Tuhan, dan masih banyak lagi saudara. Besar harapan saya kalau saudara memang benar mengalami kasih Tuhan, saudara bisa menyampaikan itu kepada kami saudara, supaya kami bisa menyaksikan itu untuk peneguhan iman bagi saudara-saudara kita yang mendengarkan renungan inspirasi ini setiap hari. Itu harapan kami. Dan terus kami berharap bahwa saudara juga dapat membantu kami untuk bisa bersama menyebarkan ataupun men-share renungan ini, sehingga ada banyak orang yang rindu kasih Tuhan mereka dilawat ketika mendengarkan renungan ini. Itu harapan kami saudara. Itu yang perlu kami sampaikan. Kita akan mempersiapkan hati kita kembali untuk dilawat Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Engkau dengan segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakannya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Seperti yang telah Tuhan buat bagi kami saat ini. Tuhan sudah menolong kami boleh melewati malam yang gelap, menganugerahkan kepada kami hari baru. Berkati kami dan pimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang kami siapkan dari kitab Ayub 42 ayat yang pertama. Demikian bunyinya di sana. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan saudara. Dan topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah beriman, artinya nantikan Tuhan bertindak. Itu saudara. Kalau saudara beriman, itu artinya saudara harus menantikan Tuhan bertindak. Itu artinya saudara. Suatu ketika saudara di Timur Tengah, pada saat perang berkecamuk, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang telah berbulan-bulan mereka mengadakan perlawanan terhadap pasukan pemberontak pada saat itu, hampir-hampir mereka putus asa karena memang musuh yang mereka hadapi itu sangat licik dan sulit untuk ditaklukkan saudara. Suatu malam mereka mengadakan pengepungan terhadap markas terakhir musuh mereka itu. Dan menurut laporan intelijen, kalau mereka dapat menghancurkan markas itu, pasukan musuh sudah pasti kalah dan peperangan segera akan berakhir. Demikian pemberitahuan intelijen. Lalu mereka segera menyusun segala strategi penyerangan terhadap markas tersebut. Namun sebelum mereka bergerak melakukan tugas itu, karena mayoritas mereka adalah orang Kristen, mereka semua berkumpul, berdoa, memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, supaya rencana mereka pada malam hari itu sungguh-sungguh rencana yang diperkenankan Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil melakukan pengepungan dan penyerangan malam hari itu. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua mereka berdoa saudara. Lalu setelah mereka selesai berdoa, mereka berangkat mengambil posisi sesuai dengan yang telah diaturkan. Lalu saudara, mereka siap untuk menantikan komando. Namun ketika mereka hendak melakukan aksi itu, tiba-tiba saudara, badai gurun datang dengan sangat dahsyatnya, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun pada saat itu. Bahkan untuk bertahan saja mereka tidak mampu di tempat itu lagi. Karena apa? Karena pasir itu telah berusaha melingkupi kehidupan mereka, sehingga terpaksa mereka semua mundur kembali ke markas. Luar biasa. Artinya mereka tidak jadi menghancurkan markas musuh malam hari itu.
Setelah mereka kembali ke markas, mereka semua bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka kecewa. Mereka mengatakan, ternyata Tuhan tidak ada. Dikatakan, banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Sehingga kita gagal mengepung markas musuh yang sudah jelas dapat kita taklukkan dengan segera malam hari ini. Begitulah mereka sedang menggerutu satu sama lain, saudara. Ya, lalu mereka setelah capek menggerutu, mereka istirahat. Namun keesokan harinya, saudara, setelah matahari menyingsing, beberapa dari mereka keluar dari markas dan memandang sekeliling mereka, memandang jauh. Dan tiba-tiba, saudara, salah satu dari mereka berteriak, "Puji Tuhan, Tuhan itu besar, puji Tuhan, Tuhan itu baik," katanya. Dengan girangnya sudah melompat-lompat. Lalu yang lain kaget, sudah begitu berteriak sehingga mengagetkan semua ya rekannya yang masih ada di dalam markas. Mereka keluar. Lalu mereka bertanya, kenapa? Seperti itu, saudara. Tetapi orang ini menunjukkan, coba lihat yang di depan sana, katanya. Ternyata, saudara, bahwa tidak jauh dari tempat mereka mengepung tadi malamnya itu, telah berjejer ranjau yang ditanam oleh pasukan musuh. Ranjau yang ditanam, saudara. Ternyata badai yang datang sepanjang malam itu telah mengangkat semua pasir yang menutup ranjau itu, sehingga ranjau itu dengan jelas sangat kelihatan. Itu, saudara. Dan seandainya malam itu badai tidak datang, maka tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan mereka semuanya, saudara. Ya, pasti mereka akan binasa, karena mereka pasti akan melewati ranjau itu dan akan meledak, dan mereka akan mati semuanya. Lalu mereka semua dengan sekejap, semua mereka tersungkur, saudara. Semua mereka menangis. Mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka memohon ampun, saudara. Mereka katakan, kami bodoh, kami telah berdosa kepada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ternyata Engkau baik bagi kami. Itulah mereka katakan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu betapa sering kita berperilaku seperti pasukan ini, saudara. Yang tidak mempercayai Tuhan hanya karena apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan dan tidak seperti yang kita doakan. Kita kecewa, kita menggerutu dengan Tuhan, bahkan kita mempersalahkan Tuhan, bahkan mungkin kita menyangkal Tuhan. Tetapi, saudara, seandainya kita bersabar dan bersyukur, kita akan tahu bahwa firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu pasti Tuhan mengasihi kita. Kita tahu pasti Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kita, bukan rencana kecelakaan. Seandainya orang ini memaksakan diri, maka mereka akan binasa, saudara. Tetapi karena dengan dahsyatnya perbuatan Tuhan, dengan badai yang besar itu, mereka terpaksa mundur. Tuhan buat mereka mundur supaya mereka tidak binasa, saudara. Banyak cara Tuhan untuk menyatakan Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang luar biasa mengerti, memahami kehidupan kita. Yang pasti ketika Tuhan bertindak, Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita celaka. Tuhan mau supaya kita baik. Tuhan mau supaya kita diberkati, supaya kita mengalami sukacita dari Tuhan. Itulah yang kita dapatkan, saudara, pada pagi hari ini. Sadarlah, saudara, bahwa pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Itu sebabnya Ayub berkata dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di mana Ayub mengatakan ini? Dalam kondisi tubuhnya sedang hancur oleh karena penyakit yang luar biasa itu, saudara. Ketika tubuhnya hancur oleh borok yang menggerogoti tubuhnya, dia katakan, saudara, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini iman yang luar biasa, saudara. Ini iman yang perlu kita hidupi. Sehingga saya katakan tadi, beriman itu artinya nantikan Tuhan bertindak. Walaupun saat ini keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kalau engkau sungguh-sungguh beriman, tidak ada keadaan yang sulit bagi Tuhan. Mungkin engkau sedang terpuruk keadaan hidupmu saat ini. Kalau engkau menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh beriman, keadaan terpuruk hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Mungkin engkau sedang jatuh saat ini. Ketika engkau sungguh-sungguh percaya menantikan Tuhan, engkau pasti bisa diangkat oleh Tuhan. Mungkin engkau dalam keadaan sakit saat ini, sungguh-sungguh
engkau bergumul dengan penyakitmu. Ketika engkau menantikan Tuhan dan beriman, engkau bisa dipulihkan oleh Tuhan. Lalu apa lagi yang kita katakan tentang semuanya itu, saudara? Sadarlah bahwa saudara, dengan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat itu, kita akan semakin diyakinkan bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Hanya karena Tuhan semuanya bisa berarti dalam hidup kita, saudara. Baiklah kita selalu dimampukan Tuhan untuk melihat segala sesuatu itu seperti Tuhan melihat, saudara. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan selalu bekerja di sana. Tuhan turut bekerja di sana. Itu yang perlu. Dan bekerja pastinya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kalau seperti itu, masihkah engkau tidak percaya Tuhan? Masihkah engkau meragukan Tuhan? Oleh karena sekali lagi, beriman artinya nantikan Tuhan bertindak. Tuhan memberkati saudara dengan renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami disadarkan bahwa tidak selalu apa yang kami harapkan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan tahu yang terbaik bagi hidup kami. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang mau taat setia menantikan Tuhan bertindak dalam kehidupan kami. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah mereka dikuatkan, yang berbeban berat biarlah mereka diberikan kelegaan. Yang sakit Tuhan, biarlah mereka juga boleh menjadi pribadi yang dapat pemulihan kesembuhan hari ini. Ada beberapa anak-Mu itu Tuhan, tolong mereka supaya mereka diteguhkan imannya. Dalam iman percaya menantikan Tuhan mereka dipulihkan. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, biarlah mereka menjadi pribadi yang juga menantikan Tuhan bertindak. Buka mereka jalan supaya mereka memperoleh pekerjaan. Juga anak-anak Tuhan yang mengharapkan jodoh, biarlah juga mereka menantikannya dari Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun berkati buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh menemukan apa yang mereka harapkan. Diberkati Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemik ini, bantu mereka juga supaya mereka juga memiliki semangat belajar. Berkati orang tua yang mendidik mereka, yang membantu membimbing mereka. Dan masih banyak Tuhan anak-anak kami yang mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini. Tuntun mereka menjadi pribadi yang beriman, yang senantiasa mau menantikan Tuhan bertindak dalam kehidupan mereka. Itu pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Akhirnya, kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.